Sekarang kereta udah berjalan di daerah wilayah Kulon Progo. Jadi selepas stasiun Jogja dia akan berhenti lagi di stasiun Kutoarjo. Setelah itu Kebumen, Kroya, dan Purwokerto, teman-teman. Tadi tuh ketika kita naik dari stasiun Surabaya Gubeng, itu ada souvenir. Ada souvenir yang souvenir ini kayaknya berat banget ya. Bukan kayak cuman brosur sama jajan aja nih kayaknya nih. Kotak gini apa ya isinya ya? Ini tasnya aja udah cakep banget sih, teman-teman. Akses BKAI dan ada kayak gini-gininya. Lalu kita lihat. Nah, kita buka aja ya. Bukanya gini. Kesannya mewah banget, teman-teman. Baru pertama kali ini naik kereta dapat kayak ginian. Ini kayak semacam teh apa gimana gitu ya, minuman gitu. Kayak tembakau enggak deh ini. Bukan. Ini baunya kayak permen gitu. Oke, lalu ini lilin pastinya, lilin. Dan ini yang cakep tuh. Di sini ada tumbler kayu atau bambu gini, ada tulisannya BUMN Kereta Api Argo Semeru Kompartemen KAI. Wah, cakep banget sih. Pesan sama apa ini? Argo Wilis kayaknya nih. Oke, kita tutup lagi. Terima kasih buat kereta api. Dan aku tadi juga sempat ngintip untuk naik dari tengah, itu juga beda souvenirnya. Gak tahu apa. Kalau yang naiknya dari Gubeng dapatnya kayak gini, teman-teman. Sekarang kereta berjalan di kecepatan 117. Jadi hampir mencapai top speed ya, di petak antara lintasan Jogja menuju ke Kutoarjo. Dan ketika kereta jalan segini, ini tuh bisa dibilang anteng dan senyap, cukup senyap sih. Tapi kalau ini dibuka, nah suaranya hampir sama kayak kereta eksekutif pada umumnya. Tapi kalau ditutup, peredamnya masuk karena ini ada kayak karpet gitu. Nah langsung kedap, teman-teman. Cuman minusnya yang aku rasain selama di kereta ini nggak terlalu dingin AC-nya, jadi masih agak keringetan ini. Walaupun tadi AC-nya udah tak mentokin, tetap aja suhunya tuh suhu standar gitu loh, nggak suhu sejuk gitu. Suhunya AC-nya kayaknya kurang deh ini, teman-teman. Ya semoga aja ada perbaikan lagi ya. Nah, ini kita udah ngelewatin daerah Kedundang. Nah itu dia percabangan jalur kereta api kalau ke arah sana itu ke arah Bandara YIA. Nah itu relnya, jalur baru tuh, teman-teman. Kita habis ini kita akan berhenti di stasiun Kutoarjo. Kereta apa ya Kio? Iya. Oh iya, ditaruh di sini. Oke. Di sini aja. Ya. Untuk menambah kenyamanan beristirahat, silakan selanjutnya. Terima kasih Pak ya. Nanti 45 menit sebelum tiba di stasiun tujuan akhir, kami akan membangunkan dan menyajikan wake up service. Apakah Bapak berkenan atau memang terganggu? Kami bangunkan dan wake up service. Ya nggak apa-apa. 40 menit sebelum kereta tiba. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Iya. Selamat istirahat. Apabila Siap. Bapak membutuhkan bantuan, silakan menghubungi saya dengan senang hati. Siap membantu Bapak. Terima kasih. Oke teman-teman, ini tadi udah dikasih selimut. Selimutnya tuh tebel banget, kayak bed cover gitu ya. Kayak di bus-bus Muriaan gitu loh. Ini gede banget. Nanti abis ini kita akan coba tidur dengan selimut segede ini dan bantal seempuk ini. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ke teman-teman betapa seatnya ini tuh canggih banget. Tadi aku sudah janji ke teman-teman buat ngasih tahu betapa canggihnya seatnya ini. Di sini ada layar, terus gambarnya seat ini side to unlock. Nah, di side to unlock ada 4 pilihan: back, sleep track, leg tray, dan electronic lock. Tapi kalau misalkan pengen lebih banyak pilihan lagi, kita kembali, lalu kita screen up. Ya akan gini. Swipe, nah ada berapa ini? Sekitar 10 pilihan. Jadi kalau misalkan back, ini backrest front one itu akan maju. Nah, kita
coba. Sekarang kita coba tahan ini. Dia akan turun teman-teman. Nah, ventilate. Nah, tadi aku udah coba nih, enak nih. Ada 1 gear, 2 gear dan 3 gear. Jadi di sini nanti ini ada kayak semacam udara yang keluar dari lubang-lubang sini. Nah, ini kayak ada angin yang keluar gini teman-teman. Jadi punggung terus bagian bawah sini akan ngeluarin kayak udara gitu. Jadi sejuk banget. Ada heat. Ini untuk panas mungkin. Misalkan kedinginan di keretanya pas dingin atau pas malam gitu kan, butuh kehangatan, klik ini aja. Ini udah kerasa hangat nih. Sleep track itu cukup unik sih. Misalkan kita nggak mampu menjangkau depan sana ya, mau ngambil jus itu, tinggal ini tekan ini, slider for frontward, akan maju sendiri teman-teman. Loh, ini maju terus ini. Nah, mentok di sini sehingga kita bisa ngambil tanpa harus beranjak dari tempat duduk kita. Alhamdulillah. Leg tray. Nah, leg tray ini bisa dibilang leg rest-nya. Ini bisa diturunin. Turunin ini. Ini udah turun maksimal kan? Sekarang kita naikin. Wah, ini hitnya nyala ternyata maksian. Panas di sini. Makin lama makin panas. Sekarang kita ganti ventilat aja. Trigger langsung 3 gear. Oke, massage. Kita sekarang coba massage ya. Oke. Lalu ada fitur 1 key off. Ini nggak tahu apa ini. Coba matiin ya. 1 key off. Remember tuh mungkin. Oke. Dia akan merubah maksimal. Oh. Dia akan merubah. Oh, nggak gantung ternyata teman-teman. Oke. Jadi ini adalah mode ketika ini leg rest direbahin ke sana, diajuin ke sana, dan ini tidur, bener-bener tidur 180 derajat. Tidur nih cuy, bener-bener tidur. Cuman sayangnya aku masih agak gerah ini. Kayak gini. Asik sih. Ini kalau pas AC-nya pas gitu sempurna, perfect kayak ini. Soalnya belum ada kereta yang bener-bener tidur. Karena kereta yang kita balik lagi ya. Karena kereta yang kemarin itu yang luxury, yang anggrek itu tidurnya nggak tidur banget, nggak 180. Ini 180 derajat. Ini ketika pintunya tak buka, AC-nya yang dari luar sini masuk, jadi dinginnya lebih dingin. Berarti ini bisa aku simpulkan ketika ini ditutup, AC yang nyembur di sana tuh kayaknya kurang teman-teman, pembagian distribusinya. Ini kita baru saja sampai di stasiun Kebumen jam 14.04. Ya, keretanya berhenti, ada suara kipas gitu teman-teman. Kipas kayak AC gitu. Coba kita kecilin coba ya. Atau aku salah. Ini yang 3, ini yang pelan, ini 1 yang kenceng, kebalik gitu coba. Loh, enggak, malah dia kurang speednya. Harusnya dengan 3 ini, nah speednya nambah, harusnya ini lebih dingin. Cuman kalau ini ditutup, gerah teman-teman. Kalau ini dibuka, jadi privasinya kurang. Ya udahlah. Di sini ada armrest yang kalau kita mundurin gini, set, lalu kita tekan 2 kali, nah 1 kali ding, nah, dia akan muncul meja. Agak tricky sih teman-teman, kalau orang nggak tahu gitu bingung. Dan kalau ini kita tekan, nah akan muncul cup holder di sini. Set. Nah ini tricky juga nih, harus pas nih. Kalau nggak pas natap gini, nah kayak gini, harus digeser-geser gini, harus pas. Ya dah kena, harus pas banget nih.
Harus presisi. Piye lagi? Nah, baru bisa. Set. Keren. Untuk kavot nanti aja deh. Kita review setelah tidur. Oke, ini bangun-bangun udah sekitar jam berapa ini? 14.51. Kita udah lewatin Purwokerto nih. Udah lewatin Keroya nih, mau ke Purwokerto. Kita sekarang ada di jembatan kereta api Serayu. Ini jembatan yang baru sebelah jembatan yang lama, cuy. Hati-hati yo. Kita udah sampai di Purwokerto nih teman-teman. Kita balikin aja dulu ya. 15.02 kita udah sampai di stasiun Purwokerto. Sekarang kita turun ya. Turun sebelah sana aja. Permisi Bu. Si Mas. Udah sampai di stasiun Purwokerto. Wah, daerah operasi 5 Purwokerto sekitar jam 3 sore. Kereta ini masih ada waktu perjalanan kurang lebih sekitar 5 jam lagi. Makanya kita akan puas-puasin nikmatin naik kereta kelas paling tingginya KA ini, kereta Suite Class Compartment. BTW ini boginya diganti ternyata ya. 2008 biasanya dia pakai bogi K8. Ini K10 teman-teman. Ngomong-ngomong, di bagian bawah ini lantai mulai dari gangway sampai dalam itu semua menggunakan karpet, cuy. Wah, jadi bener-bener berasa kayak kita sedang berada di hotel berbintang. Dan juga di sini seperti ada ambient light-nya gini. Wah, keren-keren. Kita nyalain ya, biar kalau di foto bagus. Oke. 15.10 diberangkatkan tepat dari stasiun Purwokerto. Di antara Purwokerto, Bumiayu, Prupuk, ini jalurnya cukup eksotis teman-teman. Sekarang kita udah ngelewati di daerah Karanggandul. Nah, di sini tuh nanti akan banyak banget tikungan-tikungan, lalu spot-spot letter S gitu kan. Cuman sayangnya ini kereta posisinya ada di depan. Kalau posisi di belakang enak, bisa lihat kayak liukan gini. Cuman sayangnya posisinya dirangkai di depan. Jalan langsung stasiun Patuguran, di mana stasiun ini merupakan stasiun paling tinggi di daerah operasi 5 Purwokerto. Oh ya, aku baru ingat. Tadi ketika masuk kita udah ada nih waste bag. Ini berfungsi sebagai apa ya, sampah atau kantong muntah gitu. Dan ini kalau dibandingkan dengan pesawat ini lebih tebel ya. Ini cuacanya udah nggak begitu sepanas tadi siang. Dan dibuat pakai kemul selimut gini lumayan nyaman ya, walaupun nggak dingin amat, tapi suhu kamar gini udah mendingan lah. Apalagi kalau ini dibuka lebih dingin lagi teman-teman. Aku penasaran sama noise cancellation-nya ini. Yuk kita coba ya habis ini. Jadi kita nanti akan dapat fasilitas on board. Ini nggak boleh dibawa pulang ya, mahal nih. Pembungkusnya nih cakep banget teman-teman, bahannya halus, premium banget lah. Belum lihat aku di kereta api ada layanan kayak gini.
semua dipikirin secara detail, mateng. Karena emang ini harganya mahal banget kereta, tarifnya. Talinya pun yang digunakan untuk mengikat kabelnya ini tali yang terbuat dari bahan kardus gitu. Jadi ini ramah lingkungan. Weh. Oke. Sekarang kita nikmatin fasilitasnya ini. Ketika aku menggunakan ini, langsung di telinga, itu langsung senyap teman-teman. Kayak rasanya kayak kita kalau pengguna user Apple digigit itu AirPods Pro kayak gitu, dimasuk langsung noise cancellation. Tapi nggak sebagus merek Apple digigit sih, tapi udah lumayan sih meredam getaran, bukan getaran, meredam suara dari si kereta ini. Audio video on demand di tab ini teman-teman. Ketika dibuka, welcome switch class compartment, dengan ada beberapa kata-kata dari direktur utama Pak Didi. Nah, ini lalu di bawah ini ada menunya nih. Ini live TV, ada movie, musik, cuaca, dan navigasi. Kita buka satu persatu dari TV. Nah, ini ada TV nasional, Antv, CNBC, CNN Indonesia. Misalkan mungkin lagi ada sepak bola atau apa gitu, kita bisa nonton dari sini teman-teman, live gitu. Kita coba Trans 7. Please wait, mungkin hubungannya sama sinyal ya, karena di daerah pegunungan, jadi sinyalnya agak susah teman-teman. Nah, bisa. Sekarang kita ke Bali. Nah, sekarang movie banyak pilihan, ada 14 item, luar negeri semua nih teman-teman, nggak ada film nasional kayak. Untuk musik disesuaikan dengan kebutuhan penumpang ketika pengen mendengarin musik pas apa gitu. Jadi disesuaikan dengan moodnya gitu teman-teman. Misalkan pengen tidur, dikasih lagu-lagu yang mungkin bisa bikin suasana tenang gitu. Oh iya, ini misalkan gini kayak suara hujan atau suara apa gitu. Wah, keren sih. Misalkan lagi Beat on Train, suasana kita lagi senang-senang banget, menggebu-gebu Beat on Train. Playlistnya udah dipilihin sama KAI. Gokil sih. Klasikan on train buat teman-teman yang suka musik-musik klasik gitu, ada di sini semua. Jazz ada juga dengan noise cancellation, suara yang terdengar lumayan bersih. Ada berapa sih? 5 ya. Kita lihat cuacanya ya sekarang. Cuacanya panas dengan suhu 33 derajat paling panasnya. Gokil sih. Nah, ini navigation, ada rail navigation system ya. Nah, ini GPS-nya malah nyangkut di Manggarai cuy, di Balai Asa. Masih ketinggalan di Manggarai ini, bener-bener ketinggalan, masih belum ditata atau gimana, atau belum dikonekin sama GPS-nya gitu. Nah, ini adalah filosofi dari livery switch class compartment. Nah, bisa teman-teman baca sendiri ya. Wah, cepet banget sih ini.
Oh iya, satu lagi tadi aku yang kelupaan untuk nge-review ya. Jadi di sini tuh ada electronic lock. Kalau kita ini pencet, nah kita bisa geser. Nah, digeser gini, misalkan pengen menghadap agak serong ini bisa teman-teman. Dari tadi kita nge-review, ada satu yang belum aku jelasin ke teman-teman dan ini tuh penting banget, yaitu toilet dari kereta Switch Class kompartemen ini teman-teman. Tadi aku udah sekilas lihat, ini bisa dibilang toilet kereta termewah, menggeser posisinya kereta toilet keretanya si panoramik. Yuk kita langsung aja ke sana sambil aku ambil wudhu juga. Slip track kita bikin backward, mundur. Oke, kita buka. Wow, ini aku mau ke toilet, tak lepas sandalku karena di sini udah full karpet cuy. Kita tutupnya manual, pakai tombol. Sekarang kita langsung aja menuju ke sana. Aku masih gak nyangka Indonesia punya kereta sekeren ini. Switch Class kompartemen. Ini total dalam satu kereta ada 16 kompartemen. Oh mas, monggo. Ketika masuk sini aku jadi ingat Kobocan. Slipernya Juragan 99 yang isinya satu kereta ini, satu bus cuma 11. Persis kayak ini, cuman ini lebih high end lagi, lebih the next level lagi. Ini kodenya T1 tidur 00801 dengan kapasitas 16 penumpang, ada capnya Balai Yasa Manggarai. Oh, kalau ngangkatnya di sini Mbak ya? Oke, siap. Mbak, aku tak nge-review toilet ya? Bukanya gimana? Ini ya? Manual ya? Sekarang kita lihat toiletnya cuy. Wah, langsung ketika aku masuk, ini langsung buka. Dan sekarang tutup aja. Jadi ini adalah toilet yang mana ini toiletnya itu penuh dengan sensor. Ketika kita masuk, langsung dia buka. Dan ada water closet remote. Ini untuk stop, lalu ini untuk massage. Kayak di Jepang asli. Ini untuk angin-angin. Ini untuk buka cover, untuk cover lampu. Oh, lampu mati. Coba nyala. Oke. Water adjust, water temperatur, bisa diatur temperatur airnya. Kalau misalkan nge-flash, coba kita lihat nge-flash ya. Kayak gini. Kayak di pesawat cuy, asli. Ini ada tempat sampahnya. Lalu ini ada kayak apa ya? Aromaterapi gitu. Lalu tisu, ada untuk membersihkan cover dari toiletnya ini. Pengering tangan otomatis gitu. Lalu wastafelnya ini juga menggunakan sensor otomatis. Wow, keren gak sih? Sabun tangannya juga sensor, serba sensor. Loh. Ayo mas, nah connect, nah kayak gini teman-teman, mewah loh. Kita sekarang udah memasuki stasiun Cirebon. Nah, jam menunjukkan 16.47. Sekarang kita keluar karena di sini ada waktu kurang lebih sekarang 5 menitan. Lumayan lah buat foto-foto, mumpung cahaya masih terang. Kita tutup. Berarti kita di sana aja ya. Oke. Kereta kompartemen Argo Semeru atau kereta api Argo Semeru ini masuk Cirebon kecepatan. Dia ada jadwal berangkat lagi sekitar 16.59. Jadi praktis ada 10 menit di sini teman-teman. Ketika kereta ini jalan langsung jadi pusat perhatian para penumpang dan orang-orang yang ada di sekitaran stasiun.
Ini sekarang lagi berhenti di stasiun Cirebon. Stasiun ini merupakan stasiun besar yang ada di daerah operasi 3 Cirebon. Dan untuk kota Cirebon sendiri memiliki 2 stasiun besar. Yang pertama Cirebon ini dan yang kedua adalah Cirebon Perujakan yang baru saja kita lewat sekitar 1 petak di sana. Nah, untuk kereta api kelas eksekutif atau kelas menengah ke atas, dia akan berhenti di stasiun Cirebon ini. Dan untuk kereta api kelas menengah kayak ekonomi lalu dan sebagainya akan dipisah tempat naiknya di stasiun Cirebon Perujakan, teman-teman. Jadi untuk memecah keramaian dipisahkan kayak gitu. Nah, kereta Argo Semeru ini statusnya adalah kereta Argo, kereta unggulan. Jadi dia dimasukkan di stasiun Cirebon ini. For your information, kereta api Argo Semeru ini sebetulnya baru saja lahir ketika GPK 2023 kemarin. Dia menggunakan pola rangkaian yang sama dengan kereta api Bima. Jadi aku jelasin tektokan kereta api ini ya. Jadi kereta api ini tuh nyampe di stasiun Gambir itu sekitar jam 19.40, istirahat di Jakarta Kota kurang lebih sekitar 8 jam atau berapa. Pagi jam 6 dia akan balik lagi sebagai kereta api Argo Semeru dengan waktu perjalanan kurang lebih sekitar 10 jam dari Gambir menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Setelah itu dia akan balik lagi menuju ke arah Jakarta sekitar jam 7 atau jam 8. Jadi ada waktu istirahat cuman sekitar 1,5 sampai 2 jaman di stasiun Surabaya Gubeng, dan namanya dibalik menjadi kereta api Bima atau Biru Malam relasi Surabaya Gubeng menuju ke Gambir. Nah, nyampe Jakarta sekitar jam 6-an dan dia akan istirahat, kembali lagi berdinas kereta api Bima di sore harinya. Seperti itu, teman-teman. Jadi polanya istirahatnya itu di Jakarta Kota, di daerah barat. Kalau di Surabaya Gubeng dia cuma sebagai tektokan doang. Menggunakan 3 pola rangkaian untuk 2 kereta. Makanya kenapa kok kereta kompartemen seperti ini jumlahnya ada 3 yang direhab oleh Balai Yasa Manggarai, teman-teman. Ya untuk mengakomodir 3 rangkaiannya itu, 3 rangkaian kereta api Argo Semeru dan Bima. Biar setiap hari Argo Semeru dan Bima membawa kompartemen ini. Di sini cukup lama, kita bisa leluasa cuy. Lokomotifnya nggak ganti karena dengan jarak kurang lebih sekitar 800 meter. Dengan jarak sekitar 800 km dari Surabaya menuju ke Jakarta cukup hanya dengan 1 lokomotif. Jadi untuk tangki sekitar 3.000 liter ini biasanya mampu membawa kereta dengan jarak kurang lebih sekitar 1.000 km. Untuk konsumsi bahan bakar rata-rata lokomotif 3 liter untuk 1 km, teman-teman. Kalau bus kan 1 liter 3 km. Kalau kereta api dibalik, dia menggunakan Oke, ini kereta api Argo Semeru diberangkatkan tepat dari stasiun Cirebon 16.59. Wah. Jadi tadi di sini tuh sebetulnya berhentinya cuma 5 menit aja untuk proses isi air rangkaian dan juga pergantian masinis. Jadi nanti dari Cirebon ke Jakarta masinisnya adalah masinis yang biasa memegang jalur untuk atau nyetir rute Cirebon Jakarta, teman-teman. Nah, bisa kita lihat kita sekarang ngelewatin Depo Lokomotif Cirebon, depo terbesar yang ada di daerah operasi 3 Cirebon. Mungkin satu-satunya depo lokomotif kayaknya ya. Oke. Jadi kalau ini sistemnya free flow selama masih persediaan masih ada gitu Mas ya. Oke, siap.
Oke. Terima kasih Mas. Sambil nunggu maghrib, kita bikin teh dulu ya. Ini tehnya teh premium teman-teman. Kalau di Reska itu harganya sekitar 15 ribuan mungkin ya. Di sini, ini tehnya warnanya hijau ternyata. Ini tehnya warnanya hijau nih. Nah, kelihatan nggak? Ini mungkin aku udah sekitar 7-8 jam berada di dalam kereta kompartemen Suites Class atau kelas terbarunya dari PT Kereta Api Indonesia. Yang aku rasain selama 8 jam ini yaitu ini adalah layanan baru, pengalaman baru, experience baru tentang kereta api yang ada di Indonesia. Dan ini mungkin baru pertama kalinya diadakan layanan seperti ini teman. Awalnya dulu ketika aku dapat informasi sedikit kayak spill lah tentang hadirnya kereta Bima Reborn atau kereta kompartemen Reborn, pikiranku kala itu yaitu keretanya akan berbentuk seperti kereta tidur, seperti kereta Bima tahun 1967 yang SAGW dan SBGW, yang mana dia adalah kompartemen. Dalam kompartemen itu ada kereta sleeper yang bener-bener sleeper 180 derajat, bentuknya pun kasur. Dulu SBGW dan SAGW itu yang dimiliki Bima, yang mana merupakan flagshipnya PJK atau PNKA, PNKA mungkin ya. Kereta sleeper atas bawah yang disusun sejajar dengan lajunya kereta lalu dikasih kompartemen. Jadi kalau bayangan gue nanti aku insert kereta-kereta di Thailand atau kereta Malaysia cuma dikasih kompartemen aja gitu, dikasih tutup gini. Tak pikir lagi keretanya juga akan berbentuk first class kayak di kereta di Thailand, yaitu sleeper atas bawah dengan posisi melintang dengan lorong di samping teman-teman. Ternyata semua itu salah. Dan ketika aku masuk atau aku lihat penampakan interior dari kereta ini di publik, aku langsung keinget bus Juragan 99 dengan nickname Kobo-chan yang isinya cuma ada 11, itu custom dari karoseri Adi Putro. Persis kayak gini konsepnya, cuman karena dimensi ya, kembali lagi bis kan cuman lebarnya 2,5 meter, kalau kereta ini sekitar 3 atau berapa atau itu, makanya bisa digunakan ruangan seluas ini dan lebih luasa aja di kereta teman-teman. Kalau ini sini 16, kalau sleepernya Juragan 99 isinya cuma 11 aja. Nah, terus kenapa kok nggak menggunakan kereta kayak yang ada di negara-negara Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia yang kereta sleeper itu bentuk kasur? Mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi itu yaitu kayaknya nggak diperbolehkan deh di aturan undang-undang kayaknya ya. Teman-teman bisa cek lagi, tempat tidur yang bener-bener full bed itu kayaknya nggak boleh, harus bentuk kursi yang bisa direbahin. Mungkin berkaca di pengalaman lalu, kereta Bima sleeper dihapuskan karena faktor sosial juga yang ada di Indonesia, karena kurang cocok dengan culture dan kebudayaan yang ada di Indonesia itu kayak gitu. Makanya kereta api membuat kompartemen Bima Reborn itu seperti first class-nya pesawat. Tadi ketika aku masuk, aku terkesan dengan pelayanan atau keramahan dari pramugara-pramugari. Beda banget dengan kalau kita naik kereta biasa eksekutif lah atau luxury bahkan. Ini emang bener-bener kita dimanjakan, bener-bener disapa dengan hangat, dipastikan kita itu nyaman, dipastikan kita itu mendapat pelayanan prima. Bisa dibilang the next level pelayanan yang diberikan oleh PT KAI kepada penumpangnya. Terus kita dapat makan, appetizer, main course. Tadi dikasih makan awalnya salad, roti croissant sama brownie. Lalu makannya tuh sekitar jam berapa tadi? Setelah Madiun tadi, sekitar jam 12 tak makan. Itu tadi ayam, nasi ayam. Enak, cuman minusnya ya porsinya itu teman-teman. Dan cuma dapat satu kali. Dari semua ini kemewahan yang ada, terus isinya cuma 16, aku udah menebak nih, ini harganya pas sekitaran 2 jutaan. Nah ternyata bener. Aku berkaca pada kereta luxury-nya Argo Bromo Anggrek yang isinya cuma 18 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Harganya sekitar 1.555.000 untuk kelas tertinggi, dan ternyata di sini untuk subkelas tertinggi sekitar 2.200.000-an, subkelas terendah 2.200.000.
2 jutaan itu kalau mode normal, mode nggak promo. Cuman di bulan Oktober ini diadakan promo teman-teman. Jadi ada 3 tarif. Yang full trip ini 1.900.000-an. Lalu yang tarif tengah-tengah misalkan Surabaya Purwokerto, Jakarta Jogja itu 1.500.000. Dan yang paling pendek itu kayak Surabaya Jogja, lalu Jakarta Cirebon itu sekitar 1.100.000. Promo sampai 1 Oktober kalau nggak salah, tadi aku lihat di akses BKAI. Setelah itu tarifnya bervariasi juga 1,2 sampai 1,4, lalu 1,6 sampai 1,8 untuk rute tengah, dan yang paling tinggi 2 juta sampai 2.300.000 sampai 2.200.000 gitu. Bicara mengenai harga, orang banyak yang bilang bahwa kereta ini tuh overpriced. Kalau aku berpendapat secara pribadi, kereta ini tuh segmented banget. Pasarnya nggak menjangkau semua orang. Dengan harga 2 juta, banyak yang bilang juga kalau bahwa wah mendingan naik pesawat, lebih cepet, lebih gini. Tapi kita lupa teman-teman, ini adalah layanan first class-nya kereta api. Nggak apple to apple, nggak sebanding apabila kita membandingkan dengan layanan pesawat yang LCC atau pesawat yang hanya menjual waktu gitu. Ini kita memang diberi layanan prima, layanan benar-benar luar biasa, pelayanan yang maksimal dari kru restorasi kereta api yang mungkin dipilih terbaik dari yang terbaik sehingga bisa melayani dengan maksimal untuk kereta kompartemen ini. Ya, kalau kita bandingin sama-sama first class ya, misalkan Jakarta Surabaya bisnis kelas itu harganya udah berapa? Harganya 4 juta, 5 juta ke atas. Dan emang kereta ini tuh nggak, kalau kita bandingkan dengan pesawat lagi juga nggak apple to apple, karena orang ngejar pesawat karena membutuhkan waktu. Ini kan menjual experience perjalanan selama di kereta. Gimana sih rasanya naik kereta dengan layanan terbaik di Indonesia gitu. Aku yakin ini bakal ada pasarnya. Soalnya kenapa? Aku dulu pernah naik kereta api Argo Bromo Anggrek, rute Surabaya Semarang atau Semarang Surabaya pun itu banyak yang naik loh teman-teman, dengan harga 1,3 juta cuma butuh 3 jam aja. Ini dengan fasilitas kayak gini mungkin akan lebih rame lagi kayaknya ini. Atau awal-awal pasti mencoba gitu kan, tapi kalau dibuat langganan ya itu tadi, nggak banyak orang yang membuat langganan terhadap kereta ini teman-teman. Sepengamatanku harga kereta itu kalau dibandingkan dengan moda transportasi darat lainnya itu relatif lebih mahal, karena emang kereta ini menjual ketepatan waktu dan kepastian. Kita masuk udah di stasiun rasanya aman, dan juga stasiun itu dari zaman Belanda settingannya kalau aku amati itu stasiun pasti dekat dengan alun-alun atau tengah-tengah kota. Jadi kita turun langsung ada di tengah kota. Jadi emang pasarnya orang-orang yang bepergian dari kota ke kota, aksesnya lebih mudah untuk digapai. Makanya emang harganya relatif lebih mahal dan lebih ke segmented sih. Aku cukup senang sih dengan adanya layanan seperti ini. Berarti menandakan bahwa PT Kereta Api itu walaupun dia pemain tunggal di kereta yang ada di Indonesia, operatornya cuma tunggal, tapi nggak berhenti untuk bergerak berinovasi teman-teman. Oke, ini mungkin itu aja pendapatku tentang kereta ini. Aku mau tidur dulu, udah ngantuk banget. Sayang kan ini udah malam, nggak dibuat tidur. Nanti kita bangun mungkin udah sampai ya menjelang Bekasi lah. Ini udah nyampe mana sih, Bekasi ya? Betul, Pak. Oke. Silakan Bapak untuk minum hangat dan air mineralnya. Oke. Terima kasih. Kita nyalain cuy. Biar tambah mantap lagi kita nyalain. Nah. Lalu kita tutup. Ini udah handuk hangat banget sih, sama air mineral yang ini diberikan ketika sekitar 50 menit atau 40 menit menjelang kedatangan di stasiun Gambir atau stasiun tujuan. Oke, ini buat ngelap-ngelap muka biar seger. Baik Bapak, selama dalam perjalanan ini saya Dea senang sekali berkesempatan untuk bisa melayani Bapak. Terima kasih Mbak. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan kami.
Baik, terima kasih Bapak telah memilih kereta api kompartemen sebagai pilihan perjalanan Bapak. Siap Mbak, sama-sama. Kalau saya juga ada permintaan yang minta ini minta itu, mohon maaf. Saya senang Bapak bisa membantu Bapak. Baik. Oke, siap Mbak. Bagaimana kesan dan pesannya selama dalam perjalanan kami? Untuk privacy ini bagus banget. Cuman tadi saya merasakan Mbak yang ketika siang tadi tuh kayaknya agak panas gitu ya. Jadi gini Mbak, kalau kita di ruangan ini itu tuh terang AC-nya kerasa dingin. Cuman ketika ditutup itu mulai agak gerah, terutama di pas siang hari. Itu aja sih Mbak. Iya, sama satu lagi makanannya porsinya kurang banyak. Baik, Bapak, terima kasih Bapak Iya. atas masukan yang sudah Bapak berikan. Iya. Sangat berharga untuk kami sebagai peningkatan kualitas pelayanan kami ke depannya Bapak. Siap Mbak. Bapak, sampai jumpa di lain waktu. Selamat menikmati kota Jakarta. Oke, terima kasih Mbak. Selamat Bapak. Oke, ini kita udah berhenti di stasiun Jatinegara. Jadi Jatinegara ini bisa dibilang sebagai pintu masuknya kota Jakarta. Hampir semua kereta pada berhenti di sini teman-teman. Ini sekarang jam 19.51, kita udah sampai di stasiun Jakarta Gambir yang ada di Jakarta Pusat. Harusnya 40 sih, ini masuk 52 malah berhentinya. Berarti terlambat kurang lebih sekitar 12 menit. Langsung disambut sama Monas tuh. Oke, terima kasih seat yang udah menemani kurang lebih sekitar 10,5 jam. Ini dicek lagi udah nggak ada yang ketinggalan, aman. Oke, bersih. Oke, sekarang kita saatnya pergi balik ke sana. Mas, terima kasih ya. Mbak, terima kasih ya. Semoga dapat bertemu kembali. Selamat menikmati kota Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Mas. Hati-hati di jalan. Siap, sampai jumpa lagi. Tiba di Jakarta langsung disambut dengan Tugu Monas. Dan ketika aku keluar ngelihat kereta ini warna biru gelap, ini emang kayaknya emang bener-bener didesain untuk jalan malam teman-teman. Kalau dilihat malam ini warnanya elegan sekali. Dan apabila teman-teman rekan-rekan yang pernah naik kereta api Bima di tahun antara 67 sampai 80 SAGW pasti akan merasa nostalgia terhadap kereta seperti ini teman-teman. Benar-benar di luar ekspektasi. Cuman ya itu minusnya AC-nya kurang dingin, atau karena emang ini disetting nggak terlalu dingin untuk perjalanan malam ya, sehingga di perjalanan siang hari cukup kerasa. Overall ini adalah salah satu layanan atau layanan premium yang dihadirkan oleh PT KAI terhadap para penumpangnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video perjalananku bersama kereta api Argo Semeru kompartemen. Dia akan jalan menuju ke Surabaya lagi besok pagi sekitar jam 6 menggunakan nama kereta Argo Semeru juga. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mungkin video akan jadi panjang karena pembahasan tentang kereta itu aku ulas cukup detail menurutku ya. Dan itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman untuk nyoba naik kereta ini atau enggak. Dan yang jelas pesanku, ini bukan kereta untuk kaum mendang-mending. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe tentunya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.